Selamat malam, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur malam hari ini, Senin 16 Agustus tahun 2021, kita anak-anak Tuhan boleh mendengarkan dan menerima firman Tuhan melalui kegiatan renungan malam yang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Jawa Semarang Timur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas kemurahan-Mu kami boleh mendengarkan dan menerima firman-Mu. Tanamkan di hati kami masing-masing ya Tuhan, sehingga menjadikan iman kami semakin teguh dan tidak mudah tergoyahkan oleh situasi yang ada di kanan kiri anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Mari kita dengarkan bacaan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 3, ayat 16 sampai 28, yang demikian firman-Nya. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah." Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Maka pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hamba-Mu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di hadapan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup."
Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku atau untukmu penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Tema renungan malam hari ini, hidup dalam hikmat Allah. Dalam kitab Raja-Raja, Salomo adalah raja yang diurapi Tuhan untuk menggantikan ayahnya, yaitu Raja Daud. Pesan Raja Daud kepada anaknya, yaitu Salomo, dalam kitab 1 Raja-Raja 2 ayat 3 bagian depan. "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya." Pesan Raja Daud ini menjadi pegangan dan dilakukan setiap kehidupan Raja Salomo. Sehingga walaupun usianya masih muda ketika diurapi menjadi raja, yaitu kurang lebih usianya baru 20 tahun. Namun Raja Salomo ketika menjalankan tugas sebagai raja sangat bijaksana. Dalam bacaan tadi, ketika ada dua orang perempuan yang menghadap minta keadilan, sangat tepat dalam memberikan keputusan, walaupun tidak ada saksi-saksi yang diajukan. Dua orang perempuan itu tinggal serumah, sama-sama melahirkan bayi. Yang satu, bayinya meninggal karena terhimpit saat perempuan itu sedang tidur. Kemudian bayi yang sudah meninggal itu ditukarkan dengan bayi yang masih hidup oleh perempuan yang jahat tadi. Itu terjadi perdebatan antara
dua orang perempuan itu di hadapan Raja Salomo. Oleh raja, bayi itu diberikan kepada perempuan yang ditipu temannya tadi. Raja Salomo di setiap doanya selalu mohon hikmat dari Allah, sehingga walaupun banyak masalah-masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan bijaksana karena bimbingan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, lalu bagaimana kalau kita menghadapi berbagai masalah di setiap kehidupan kita? Berita-berita baik melalui media cetak, media elektronik, informasi-informasi yang membingungkan. Kita jangan mudah menyerah dan putus asa. Kita anak-anak Tuhan harus hidup dalam hikmat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap takhta-Mu, ya Bapa. Terima kasih atas kemurahan serta kasih-Mu. Kami boleh menerima firman-Mu, sehingga hati, pikiran, jiwa, dan raga kami menjadi sehat. Ampuni Tuhan segala dosa serta kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Selamat menikmati kemurahan Tuhan.